Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Demul. Hari ini, saya ingin berbagi kisah perjalanan hidup saya yang penuh dengan lika-liku, rintangan, dan tentu saja pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari setiap profesi yang dijalani. Saya akan mulai perjalanan karir saya dari profesi pertama, yaitu tukang parkir. Dan sekarang, saya adalah seorang founder dan CEO dari perusahaan IT nasional. Mari kita simak kisah pekerjaan pertama saya di Jakarta. Bicara profesi. Saat teman-teman SMA saya sebagian besar melanjutkan kuliah, saya harus bekerja sebagai tukang parkir di depan sebuah gereja di kawasan Kebayoran Baru. Kondisi saat itu tahun 1996 tidak memungkinkan saya melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi. Tapi bukan tanpa usaha untuk tetap melanjutkan kuliah. Saat lulus SMA, saya sudah mencoba testing di beberapa sekolah kedinasan yang gratis dan menjamin lulusannya langsung bekerja. Tapi saya terus-menerus gagal, yang akhirnya membawa saya berada di jalur yang berbeda. Saya memulai petualangan saya di kota metropolitan sejak tahun 1997. Tukang parkir yang menjadi profesi pertama saya secara umum ada dua jenis, yaitu tukang parkir resmi dan tukang parkir tidak resmi atau liar. Dan saya termasuk tukang parkir liar atau tidak resmi. Saya membantu mobil-mobil agar parkirnya rapih di pinggir jalan. Tidak ada gaji tetap, hanya bayaran yang tidak seberapa. Apalagi jika bukan hari Sabtu dan Minggu saat gereja sepi pengunjung. Tentunya tidak ada yang saya dapatkan. Beruntung, saya hidup menumpang saat itu di rumah kakak saya yang kebetulan berjualan nasi di sekitar gereja tersebut. Jadi ya masih bisa numpang makan dan tidur lah. Bagaimana awalnya saya menjadi tukang parkir? Saya hanya mencoba membantu mobil parkir di jalanan, tapi kok dikasih uang. Dan akhirnya keterusan. Meskipun begitu, ternyata tidak mudah. Setiap kawasan pasti sudah ada pengelolanya, alias dikuasai preman. Tetapi saya belajar bertahan, sehingga lama-kelamaan saya kenal dengan tukang parkir penguasa daerah itu. Dan akhirnya, saya jalani profesi itu untuk beberapa bulan. Saat menjalani profesi sebagai tukang parkir, saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa takdir membawa saya ke jalur ini? Padahal, saya gak bodoh-bodoh amat. Kok bisa beda sama mereka yang sedari kecil sudah turun naik mobil, bahkan diantar sopir ke sana kemari. Tapi akhirnya saya paham bahwa seseorang dilahirkan sebagai anak orang kaya bisa jadi merupakan privilege mereka yang diberikan oleh Tuhan. Tapi banyak juga yang lahir sebagai anak orang kaya tetapi gagal. Maka dari itu, saya bertekad untuk menciptakan privilege saya sendiri, yaitu punya cita-cita, kerja keras, dan memiliki kesungguhan untuk mencapai sesuatu yang saya mimpikan. Itulah yang saya tanamkan sebagai privilege saya saat itu. Sebagai tukang parkir, impian saya tidak terlalu tinggi saat itu. Saya hanya ingin memiliki pekerjaan yang lebih baik. Karena saya sering diajak menginap di kantor-kantor yang ada di sekitar situ, maka saya hanya bermimpi bisa bekerja di ruang ber-AC. Berpakaian rapi dan bersih, saya hanya ingin menjadi seorang office boy. Jadi, itulah sedikit kisah perjalanan saya sebagai seorang tukang parkir yang saya anggap sebagai profesi pertama saya. Mungkin banyak orang lain yang memulai karirnya dari nol dan sudah menjadi orang hebat. Tapi saya bangga dengan setiap langkah yang saya ambil dan saya ingin berbagi kisah ini dengan Anda semua. Baiklah, sekarang saya akan membahas pekerjaan saya yang kedua, yaitu sebagai seorang cleaning service. Sebenarnya bukan sengaja saya melamar menjadi cleaning service. Saya mendengar ada lowongan di kondominium Taman Anggrek yang baru buka dari seorang teman. Yang terpikir saat itu, saya akan bekerja layaknya kerja di hotel mewah. Pakaian rapih dan keren, dan pastinya ruangan ber-AC dan gaji yang besar. Saat itu, saya melamar dengan pakaian khas pelamar kerja, yaitu baju kemeja putih dan celana hitam. Tidak ketinggalan map warna kuning yang isinya berbagai berkas dan kelengkapan untuk melamar pekerjaan. Singkat cerita, saya mengantri giliran untuk diinterview di kantor pengelola Taman Anggrek. Dan tidak lama setelah selesai interview, saya langsung diterima. Sempat berpikir waktu itu, kok mudah banget ya mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Padahal waktu itu,
katanya susah dapat pekerjaan, apalagi untuk seorang lulusan SMA. Namun, saya agak kaget setelah saya diberikan pengki dan sapu dan disuruh standby di parking lot 3A Mall Taman Anggrek. Ternyata saya diterima sebagai cleaning service di mall yang baru soft opening itu, bukan sebagai karyawan kondominium mewah. Namun tetap saja, meskipun sebagai cleaning service, pekerjaan itu lebih baik daripada profesi sebagai tukang parkir liar, yang merupakan profesi pertama saya. Pekerjaan itu saya jalani sekitar 6 bulan, dengan gaji 155.000 seminggu, yang saat itu sudah cukup untuk transport dan makan. Karena beruntung, saya masih tinggal menumpang di kontrakan kerabat saya, sehingga bisa menghemat pengeluaran. Seiring berjalannya waktu, selain bergaul dengan sesama cleaning service, saya juga kenal dengan pekerja mall lainnya. Sampai akhirnya saya mendapatkan informasi lowongan di sebuah pusat perbelanjaan yang akan menjadi tempat kerja saya berikutnya, dan profesi saya yang ketiga. Banyak hal yang saya pelajari dan ambil hikmahnya saat saya bekerja sebagai cleaning service, yaitu saya merasa senang kalau ada sampah berserakan dan kondisi parking lot tempat saya bekerja kotor. Karena artinya ada kegiatan untuk dikerjakan, dibandingkan dengan kondisi bersih dan saya hanya keliling dan menunggu waktu pulang. Aneh ya? Saat itu, Mall Taman Anggrek merupakan mall terbesar di Asia Tenggara. Informasinya seperti itu. Dan sejak soft opening, pengunjung mall ramai sekali. Saya sering melihat orang keluar masuk mobil mewah, ada yang bawa sendiri, dan ada juga yang pakai sopir. Sungguh beruntung mereka bisa menjadi orang kaya. Itu yang sering terlintas di pikiran saya. Kadang-kadang saya juga iri dan menyesal, kenapa saya tidak lanjut kuliah dan bisa mengubah nasib saya menjadi lebih baik. Mungkin hal ini juga dialami oleh Anda semua yang masih menjalani profesi sebagai cleaning service atau profesi informal lainnya yang bukan merupakan cita-cita dan impian karir Anda. Namun satu hal yang akhirnya saya pahami, tidak semua orang mendapatkan semua yang mereka nikmati saat ini dengan mudah. Banyak dari mereka yang memulai dari nol dan menjalaninya dengan proses yang panjang dan berliku. Sebagian besar orang tidak tahu bagaimana mereka mencapai kesuksesannya karena hanya melihat akhir dari sebuah perjalanan. Saya kasih satu contoh. Sang juara dunia lari, Usain Bolt, pelari asal Jamaika, yang kita lihat adalah seorang atlet yang mampu berlari 100 meter hanya dengan waktu 9,58 detik. Tapi banyak yang tidak menyadari untuk berlari 9,58 detik, dia membutuhkan latihan bertahun-tahun, dan itulah prosesnya. Itulah perjalanannya, itulah pengorbanan dan dedikasinya. Hanya untuk pertunjukan lari kurang dari 10 detik saja. Jadi, saat saya menyadari bahwa ada proses dan perjuangan di balik setiap kesuksesan, maka saya memutuskan harus segera memulai proses itu. Proses saya sendiri, menuju pertunjukan saya sendiri. Kesadaran itulah yang akhirnya membawa saya memulai jalan panjang untuk mencapai cita-cita dan harapan yang diimpikan. Tidak ada lagi waktu untuk mengeluh, iri, atau putus asa, tapi fokuslah pada jalan panjang yang akan dilalui. Hari ini, saat saya melihat ke belakang, begitu panjang dan berliku jalan yang sudah saya lewati. Begitu banyak profesi yang sudah saya jalani, dan bersyukur saya termasuk orang yang percaya dan menikmati proses itu. Karena saya yakin, tugas kita adalah berusaha dan berdoa, selebihnya takdir yang akan membawa kita ke tempat di mana kita akan berada dan menjadi siapa. Jadi bagi Anda yang masih berproses, yang mempunyai keinginan dan cita-cita luar biasa, jangan menyerah, tetap semangat. Pekerjaan sebagai pramuniaga adalah profesi saya yang ketiga. Saat itu saya diterima sebagai pramuniaga di Kris Gallery. Ya, Kris Gallery adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terafiliasi dengan Batik Kris. Sebenarnya di Kris Gallery, saya pernah menjalani beberapa profesi. Namun, di episode kali ini, saya akan menceritakan profesi pertama saya di perusahaan tersebut sebagai pramuniaga. Pramuniaga atau orang lebih mengenalnya sebagai SPG atau Sales Promotion Girl untuk pramuniaga perempuan ya. Dan saya waktu itu mendapat tugas di counter sepatu. Ya, sama dengan pramuniaga pada umumnya, tugas saya menjaga counter sepatu, melayani pembeli dan pastinya memastikan target omset dari produk tersebut tercapai. Bahkan kalau bisa melebihi target, karena ada komisi atau bonus dari setiap pencapaian kita. Menjadi pramuniaga adalah pengalaman pertama saya sebagai seorang salesman. Meskipun waktu itu saya tidak terlalu aktif, bahkan lebih cenderung pasif dalam menjual produk.
Namun ada beberapa hal yang bisa saya ambil pelajaran dari pengalaman saya sebagai pramuniaga. Yang pertama adalah tentang produk. Saat saya menjaga konter sepatu sebagai pramuniaga, saya sangat pasif. Tetapi pembeli cukup banyak. Ternyata memang merek sepatunya sudah cukup terkenal alias produk branded. Sebuah produk yang memiliki brand yang bagus tidak harus ditawarkan ke sana kemari seperti kita berjualan di pinggir jalan atau menjual produk yang tidak terkenal. Karena customer akan datang sendiri dan mencari produk tersebut. Bahkan, seorang pramuniaga yang tidak terlalu pintar untuk menawarkan produk bisa juga berjualan. Aspek kedua yang saya pelajari saat menjadi pramuniaga adalah terkait dengan waktu. Waktu merupakan batasan seorang pramuniaga dalam bekerja. Saya dan rekan saya bekerja sesuai shift. Artinya apa yang kita dapatkan sebagai penghasilan dibatasi oleh waktu kita bekerja. Tentunya, saat waktu kerja kita bertambah seperti lembur, maka kita akan mendapatkan lebih banyak penghasilan di akhir bulan. Jadi, waktu itu saya berpikir, apakah saya ingin mendapatkan penghasilan berdasarkan waktu kerja atau durasi pekerjaan? Sepertinya tidak. Karena bayangkan saja, jika penghasilan yang kita dapatkan harus dikompensasi dengan waktu kerja, maka sehari 24 jam tidak akan cukup untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan lebih banyak. Di sanalah mulai muncul jiwa wirausaha saya, meskipun baru terrealisasi 20 tahun kemudian. Hal ketiga yang saya pelajari adalah tentang harga. Ada produk yang harganya bisa ditawar, dan ada produk yang harganya pas. Saat saya bekerja sebagai pramuniaga, saya tidak perlu pandai-pandai menjual dengan harga mahal atau jago dalam hal negosiasi, karena memang harga sepatu di konter tersebut merupakan harga pas. Namun satu hal yang menarik perhatian saya, ternyata orang Indonesia lebih tertarik dan mau beli produk yang harganya 10 juta di diskon 50% dibandingkan dengan produk yang sama dengan harga 5 juta tanpa diskon. Hal ini juga yang mendasari saya dalam menjalankan bisnis. Strategi harga itu adalah pilihan. Tidak selalu harga murah itu menang. Tapi laku tidaknya produk sangat ditentukan oleh brand dan juga market segmen kita. Meskipun ada aspek yang saya pelajari saat menjadi pramuniaga, profesi itu saya jalani kurang dari 1 tahun. Karena saat ada posisi lain di perusahaan yang sama, saya akhirnya pindah departemen. Alasan dasar saya pindah ke posisi lain, karena sebagai pramuniaga, saya terlalu banyak menghabiskan waktu hampir tanpa kegiatan, terutama di saat sepi pembeli, meskipun pengunjung pusat perbelanjaan tersebut ramai. Hal tersebut selain membuat bosan, juga saya merasa waktu terbuang percuma. Saya ingin suatu pekerjaan yang lebih banyak interaksi dengan customer atau orang, meskipun mereka hanya jalan-jalan saja, tidak ada yang mereka beli. Profesi itulah yang akhirnya menjadi profesi keempat saya. Bagi Anda para pramuniaga atau SPG yang masih berjuang untuk masa depan Anda, mungkin akhir dari karir Anda bukan di sana. Tapi apapun profesi yang kita jalankan, lakukanlah dengan ikhlas dan ambil pelajaran sekecil apapun dari pekerjaan Anda. Berjuang tanpa kenal lelah dan jadikanlah profesi Anda sebagai proses menuju masa depan yang lebih baik. Doorman adalah sebuah profesi baik itu di hotel, pusat perbelanjaan atau lokasi lainnya yang membantu customer membukakan pintu, baik pintu mobil maupun pintu masuk dan menyambut mereka agar memudahkan mereka. Dan juga membuat mereka merasa nyaman dan menjadi pusat informasi jika mereka membutuhkan informasi mengenai acara, lokasi toko, atau apapun yang berhubungan dengan pusat perbelanjaan atau hotel yang mereka datangi. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saat saya menjalani profesi pramuniaga, kadang di jam-jam tertentu saat tidak ada pembeli, saya merasa terlalu banyak buang-buang waktu atau hanya menghabiskan waktu dan menunggu waktu shift berakhir. Sehingga saya mencoba profesi lain yang banyak berhubungan dengan customer atau pengunjung yang kebetulan di perusahaan tersebut sedang membutuhkan orang di posisi doorman. Ya, doorman. Inilah yang akhirnya menjadi profesi saya yang keempat selama karir saya. Mungkin Anda ada yang bertanya, kan pintu mall atau pusat perbelanjaan sudah ada sensornya, sehingga tidak perlu orang yang membukakan pintu. Betul, sebagian besar pusat perbelanjaan seperti itu. Namun saat itu di Kris Galeri Mall Puri Indah, pintunya manual. Saya tidak tahu apakah sengaja tidak dipasang sensor agar terasa suasana keramah tamahan saat pengunjung masuk atau ada alasan lainnya. Banyak pengalaman yang saya alami selama menjadi doorman, baik pengalaman menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Saya tentunya senang kalau tamu yang datang merasa terbantu. Ucapan terima kasih membuat hari saya menjadi bermakna. Karena kadang mereka datang rombongan, membawa anak-anak dan bayi,
ada yang membawa orang tua yang sudah menggunakan tongkat saat berjalan, atau mungkin ada salah satu anggota keluarganya yang difabel. Pekerjaan itu membuat saya merasa bermanfaat bagi orang lain. Jadi, tidak hanya menghabiskan jam kerja dan menunggu gajian saja. Namun ada juga saat-saat di mana saya merasa bersalah, meskipun bukan semua kesalahan saya. Misalnya, ada orang yang terburu-buru mau masuk atau keluar dari pusat perbelanjaan. Bahkan ada yang berlari sampai mereka menabrak pintu. Ada juga yang sampai jidatnya berdarah, bahkan ada yang sampai giginya copot. Hal tersebut terjadi karena saya lupa, atau kalah cepat dalam membuka pintu, atau memang orangnya saja yang tergesa-gesa. Namun, ada juga pengunjung yang agak belagu. Mereka sering datang karena terbiasa dibukakan pintu, dan kalau saya terlambat membukakan pintu, mereka tidak mau masuk dan menyuruh saya membukakannya. Baru orang itu mau masuk. Ya, begitulah. Banyak suka dan duka saya selama menjadi seorang doorman. Lebih dari setahun saya menjalani profesi tersebut. Dan selama itu saya mulai berpikir untuk melanjutkan kuliah. Namun dengan penghasilan yang tidak seberapa, saya masih berpikir 2 kali untuk langsung melanjutkan kuliah dengan biaya dari penghasilan yang sangat minim. Maka dari itu, pada tahun 1997, saya mulai menabung untuk bisa berkuliah dengan cara hidup sangat hemat. Ya, saya hidup dengan sangat hemat waktu itu. Dan saat itu adalah hidup yang paling hemat sepanjang saya bekerja di Jakarta. Saya dan 5 atau 6 orang rekan saya mengontrak rumah petak rame-rame. Dan saya masih ingat biaya makan sehari hanya Rp2.500. Pagi makan nasi uduk seharga Rp500, siang makan nasi dan tempe orek seharga Rp1.500, malamnya saya makan mie duo. Ya, dulu ada namanya mie duo, yaitu versi jumbo mie instan seharga Rp500. Dan itu bukan hanya berlangsung sekali, atau 2 kali, atau di akhir bulan saja, tapi berlangsung hampir setiap bulan selama beberapa bulan. Sampai akhirnya saya sakit dan dibawa ke dokter, dan saya divonis menderita usus buntu waktu itu. Meskipun tidak sampai dioperasi, saya disarankan istirahat cukup lama dan diberikan obat. Setelah saya sembuh, saya bekerja lagi sebagai doorman. Namun saya pikir pekerjaan doorman secara umum tidak begitu penting di sebuah pusat perbelanjaan, karena membantu pengunjung dengan membuka dan menutup pintu bukan merupakan nilai tambah bagi pusat perbelanjaan tersebut. Apalagi sudah ada satpam, mereka bisa diberi tugas seorang doorman sambil menjaga keamanan. Dan hal tersebut rupanya disadari oleh manajemen dan pemilik pusat perbelanjaan tersebut, sampai akhirnya posisi doorman dihapuskan. Memang sih saya tidak langsung dipecat atau diterminate kontraknya, karena seingat saya waktu itu saya karyawan tetap atau kontrak kerjanya masih berjalan lah. Dan akhirnya ditawari posisi lain, yaitu sebagai petugas broadcast di pusat perbelanjaan tersebut. Profesi itulah yang menjadi profesi kelima saya yang saya akan ceritakan di video berikutnya. Saat ini, hampir jarang saya melihat petugas doorman di pusat perbelanjaan. Hanya ada beberapa di hotel mewah saja. Dan bagi Anda yang masih menjalani profesi sebagai doorman, tetap semangat. Mungkin ini bukan puncak karir Anda, tapi selama kita mengerjakannya dengan ikhlas, akan banyak orang terbantu dengan pekerjaan kita. Saya selalu mengagumi suara penyiar radio, atau boleh dibilang keren lah mereka. Sementara suara saya, ya begini adanya, kadang sering tertukar antara F, P, atau V. Kalau ada kata-kata dengan huruf itu, hampir gak ada bedanya. Semuanya jadi huruf P. Namun selepas posisi doorman di pusat perbelanjaan tempat saya bekerja dihapus, saya menjadi petugas broadcast. Bukan karena saya berbakat sepertinya, tapi karena saya terbiasa membantu menjadi petugas karkol saat saya menjadi doorman. Karena salah satu tugas doorman seperti itu saat itu. Saat pertama kali saya mendengarkan suara saya sendiri di pengeras suara, saya merasa kok suaranya berbeda banget dengan suara yang biasa didengar langsung saat berbicara. Bukan karena suaranya tidak seperti penyiar, tapi berdasarkan penelitian ternyata kita mendengar suara sendiri dengan 2 cara yang berbeda. Cara pertama adalah dengan vibrasi melalui gelombang udara yang masuk ke dalam telinga. Ini versi suara yang kita dengar dari pengeras suara atau rekaman. Dan cara kedua, di mana pita suara saat kita bicara menimbulkan getaran yang juga menyebabkan getaran pada tengkorak kita, terutama bagian rahang bawah dan pipi. Getaran ini akan mengalir melalui tulang tengkorak dan membuat gendang telinga bergetar. Nah, yang kedua ini yang selama ini kita dengar seumur hidup kita. Petugas broadcast menyampaikan pengumuman kepada para pengunjung pusat perbelanjaan. Itulah tugas dan tanggung jawab saya waktu itu.
Misalnya ada promosi, ada event, atau memanggil pramuniaga dan SPG yang tidak ada di counter karena sedang di toilet misalnya, atau sedang gibah di counter lain, counter tetangganya. Pokoknya semua pengumuman disampaikan melalui broadcast. Petugas broadcast bekerja sendiri di ruangan. Ruangannya cukup sempit, yang dilengkapi semua peralatan broadcast, mikrofon, mixer, amplifier, dan tidak lupa pemutar musik. Karena saya tadinya bukan seorang petugas broadcast, melainkan pramuniaga dan doorman, maka saya tahu banget yang paling diharapkan oleh mereka dari seorang petugas broadcast itu apa. Yaitu lagu yang lagi hit dan sedang ngetren, terutama lagu dangdut. Berhubung pusat perbelanjaan tempat saya berprofesi sebagai broadcaster adalah untuk kalangan menengah ke atas, maka lagu-lagunya umumnya lagu jazz, pop yang mengalun dengan lembut, dan hampir semuanya lagu barat. Nah ini yang biasanya di-request dan disenangi oleh karyawan toko saat saya bertugas. Karena saya biasanya putar lagu Indonesia, dan 1 jam menjelang tutup saya putar lagu dangdut. Namun lama-kelamaan kelakuan saya didengar oleh manajer toko. Ya, saya dimarahin juga kalau tidak boleh memutar lagu-lagu tersebut. Apa yang saya pelajari sebagai seorang petugas broadcast? Hanya satu yang saya ambil pelajaran dan masih membekas sampai saat ini, yaitu harus multitasking. Karena selain jadi petugas broadcast, saya juga menjadi operator telepon, baik telepon masuk maupun telepon keluar. Bayangkan, siapapun mau telepon keluar harus melalui operator. Yaitu tugas saya salah satunya sebagai petugas broadcast. Ratusan nomor telepon supplier harus hafal. Minimal cepatlah dalam menyambungkan semua telepon dari dalam maupun dari luar. Dan itu sangat stressful. Tidak ada waktu santai kalau bertugas siang hari. Yang lebih santai adalah bertugas malam hari, karena sangat sedikit sambungan telepon masuk maupun keluar. Tidak lama saya berprofesi sebagai broadcaster, karena waktu itu ada 3 orang dan diputuskan untuk efisiensi hanya 2 orang saja. Dan akhirnya saya dipindah lagi untuk terakhir kalinya menjadi security di dalam toko. Saat itu ada 2 jenis security. Yang pertama adalah satpam yang berpakaian dinas satpam seperti yang biasa kita lihat. Mereka bertanggung jawab di luar area pusat perbelanjaan dan pintu masuk. Yang kedua adalah security yang berpakaian bebas dan tugasnya memutar-mutar di dalam toko sesuai dengan areanya. Entah kenapa, 26 tahun kemudian, saya berkecimpung lagi di dunia broadcast, terutama media sosial. Semua memori itu seakan kembali. Saat mencoba mengingat lagi hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang broadcaster, tidak banyak ilmu yang saat itu bisa diterapkan saat ini. Karena audienya sudah sangat berbeda, juga teknologi yang digunakan. Satu hal yang berguna saat saya mulai masuk ke media sosial, saya sudah tidak canggung lagi mendengar rekaman suara sendiri. Hal itu sudah saya lewati 26 tahun yang lalu. Bagi Anda, para petugas broadcaster supermarket, pusat perbelanjaan, atau petugas broadcast dimanapun, kadang apa yang kita kerjakan bukan merupakan cita-cita kita, tapi selalu ada benang merah antara yang kita lakukan sekarang dan masa depan yang ada di hadapan Anda. Terutama saat kita mencoba menyambungkan semua titik-titik dalam perjalanan karir dan hidup kita. Tetap semangat dan terus berkarya. Klepto, pencuri, maupun penjaga toko atau pramuniaga dan SPG yang menggelapkan barang dagangannya yang dihadapi oleh para security atau petugas keamanan pusat perbelanjaan dan supermarket. Kami para petugas security harus pintar-pintar. Jangan sampai mereka lebih pintar. Selama ini para pencuri memanfaatkan situasi di supermarket dan pusat perbelanjaan yang ramai dan terbuka untuk siapapun. Mereka mempunyai 1001 cara dan modus untuk menyelundupkan barang dagangan keluar dari toko. Saya masih ingat beberapa kejadian saat saya menjadi security di pusat perbelanjaan. Meskipun bukan saya yang menangkap basah, ada saja cara orang untuk mencurinya. Misalnya, menyembunyikannya di pakaian dalam, memakainya berlapis-lapis di fitting room, bahkan sampai ada yang menyembunyikannya di perut jadi seperti ibu-ibu hamil. Hal yang lebih sulit diketahui kalau yang melakukan kecurangan adalah petugas toko atau petugas counter itu sendiri, baik pramuniaga maupun SPG. Tanpa menyebutkan siapa dan barangnya apa, ada kejadian yang sangat besar waktu itu, di mana seorang pramuniaga menyembunyikan sepatu di toilet saat dia bertugas, dan mengambilnya saat dia sedang tidak bertugas. Dan itu berlangsung cukup lama, sehingga perusahaan menderita kerugian cukup besar. Selain kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut, sisanya adalah rutinitas yang saya jalani sebagai petugas security. Yang pasti, melakukan penggeledahan semua karyawan pusat perbelanjaan saat mereka masuk dan keluar toko.
berkeliling semua counter sesuai area yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang pasti ngobrol sana-sini dengan semua karyawan. Meskipun ada batasannya, jangan sampai terlalu dekat, karena hal tersebut bisa menjadi pemicu adanya konflik of interest atau konflik kepentingan antara yang diawasi dan yang mengawasi. Tidak lama saya menjadi petugas security pusat perbelanjaan karena waktu itu ada pembukaan pendaftaran masuk Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN yang sekarang berubah menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Saya mengundurkan diri sebagai karyawan Kris Galeri waktu itu dan saya mendaftar di IPDN. Meskipun gagal masuk sekolah calon camat waktu itu, tapi saya bersyukur karena mendaftar di IPDN lah yang membuat saya sempat meninggalkan Jakarta tahun 1998. Dan membuat saya terhindar dari kerusuhan yang terjadi bulan Mei tahun 1998 yang bersamaan dengan tergulingnya kekuasaan Presiden Soeharto. Cerita tentang security berlanjut saat saya kembali gagal masuk sekolah kedinasan. Tapi kali ini ceritanya agak berbeda, karena di profesi saya berikutnya itulah saya ketemu orang-orang baik dan orang-orang yang mengubah cara pandang saya tentang pendidikan. Selepas resign sebagai seorang security di pusat perbelanjaan, perjalanan profesi saya masih berlanjut. Profesi kali ini tidak lepas dari unsur kedinasan, yaitu sebagai anggota. Ya, anggota Satpam. Entah kenapa, dua pekerjaan terakhir saya selalu berhubungan dengan keamanan. Apakah karena waktu itu postur badan saya menunjang? Mungkin iya, karena 3 tahun selepas lulus SMA, saya selalu latihan untuk memasuki berbagai sekolah kedinasan, seperti Akabri atau Akademi Militer sekarang, STPDN atau IPDN, sekolah pilot di PLP Curug, atau sekolah kedinasan di bawah kementerian dan lembaga lainnya yang membutuhkan fisik yang prima. Tapi cerita saya kali ini berbeda. Saya akan membagi episode sebagai Satpam dalam beberapa bagian. Mengingat profesi ini yang paling lama saya jalani sampai saat itu, yaitu sekitar 3 tahun. Banyak cerita dan pembelajaran di sana, sehingga saya buatkan lebih banyak video dari perspektif yang berbeda-beda. Saat saya gagal masuk IPDN dan sebelumnya gagal masuk Akabri, saya ditawari untuk ikut tes sebagai Satpam di sebuah perusahaan minyak. Saat itu bernama Santa Fe Energy, yang kemudian berubah kepemilikan sekaligus namanya menjadi Devon Energy, dan sekarang jika masih ada, namanya PetroChina. Saya direkomendasikan paman saya yang berprofesi sebagai driver atau supir perusahaan waktu itu untuk ikut testing sebagai Satpam. Ya, Satpam. Seperti halnya Satpam yang Anda kenal sekarang. Meskipun ada embel-embel Satpam perusahaan minyak dengan gaji di atas rata-rata Satpam umumnya. Testing masuk Satpam saat itu saya pikir yang paling gila. Secara fisik juga mental. Mirip seperti ujian masuk Tamtama lah kurang lebih. Karena tidak ada tes Satpam setahu saya yang sedemikian ketat dan melelahkan. Saya akan mulai cerita dari tes pertama yang mengharuskan melek sendirian dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi di lorong kantor. Sama sekali tidak boleh tidur atau ketahuan tidur. Waktu itu kami belum menjadi Satpam, baru testing. Saat itu lokasi kantornya berada di Gedung Menara Mulia. Setiap kandidat Satpam dibagi lantainya. Saya waktu itu sering kebagian untuk melek di lantai 6. Semua pintu terkunci kecuali lift yang sesekali terbuka saat ada patroli. Itu pun sangat jarang, karena malam hari. Sementara komandan sekaligus orang yang memonitor kami mengintip dari dalam kantor yang gelap. Dengan kondisi pintu terkunci, jadi kita tidak tahu siapa saja yang melihat kita melek semalaman. Biasanya tiba-tiba dipanggil dan dinyatakan gagal karena ketahuan tidur atau ketiduran. 5 hari pertama masih belum terbiasa, tapi hari-hari berikutnya bukan makin terbiasa, malah seperti akan binasa. Karena minum kopi sudah tidak mempan, minum kerating deng sudah tidak terasa apa-apa. Rasa kantuk sudah sangat tidak tertahan. Bahkan sudah jadi rahasia umum waktu itu. Kalau kopi bukan lagi dicampur gula, tapi kopi pahit dicampur garam agar melek selama 30 malam. Mungkin Anda ada yang berpikir, gampang kok, melek 12 jam. Banyak juga Satpam yang bertugas seperti itu setiap malam, bahkan bisa sambil main HP. Sebentar dulu. Saat itu, tahun 1998, HP baru ada dan menjadi barang mewah. Yang punya pun belum banyak dan belum bisa browsing ataupun online seperti sekarang. Lalu kami sendirian loh, di malam hari, di lorong kantor depan lift, di mana kiri kanannya pintu kantor tertutup dan gelap di dalamnya. Dan para kandidat tidak boleh ketahuan tidur. Betapa melelahkan dan stresnya waktu itu sendirian. Gak ada teman ngobrol, bahkan kita nggak tahu kapan matahari akan terbit. Hanya bisa melihat jam tangan. Selain diharuskan melek,
Salah satu testing yang berat adalah push up dengan tangan mengepal. Sampai punggung jari atau knuckle harus hitam. Kalau tidak hitam, berarti jarang latihan. Dan semakin sering dihukum supaya hitam dan kapalan dengan lebih banyak push up. Luar biasa waktu itu. Setiap pagi dicek satu persatu dan harus benar-benar hitam. Atau kapalan. Jadi, sambil melek malam hari, kami sering melakukan push up agar jari-jari semua kapalan. Gimana kalau tidak kapalan? Maka pagi-pagi sebelum upacara dan sebelum diperiksa, saya biasanya menempelkan ke knalpot motor yang masih panas supaya luka dan lecet sehingga terlihat seperti terluka karena latihan push up. Itulah cerita saat saya masuk Satpam di Santa Fe Energy. Entah siapa yang gila, kami yang ingin masuk jadi Satpam, proses testingnya, atau para komandannya. Tapi setelah lulus, seakan perjuangan kami terbayar karena gaji dan lemburannya mungkin membuat kami jadi satpam dengan gaji termahal di Indonesia, atau boleh dibilang jadi satpam terkaya di Indonesia. Setelah tes yang menurut saya waktu itu sangat ketat sekali, yaitu harus melek di gedung sendirian setiap malam dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi, juga harus membuat kepalan tangan sampai kapalan. Juga satu lagi saat tes yang tidak bisa saya lupakan, yaitu setiap sore dan pagi harus naik lalu turun tangga 52 lantai. Dan itu dilakukan secara terus-menerus selama 30 hari. Hari pertama saya menjalani tes, saya terjatuh saat turun dari Kopaja. Karena kaki betul-betul sakit semua dan yang pasti lemas, tidak ada tenaga, saking lelahnya. Tapi itulah perjuangan yang saya lakukan setiap hari selama 30 hari saat mengikuti tes menjadi seorang satpam di perusahaan minyak di Jakarta. Penugasan pertama saya setelah lulus ditempatkan di rumah ekspatriat. Saat itu saya ditugaskan di Jalan Pejaten Barat Indah, daerah Kemang. Sempat beberapa kali ganti ekspatriat yang tinggal di rumah tempat saya bertugas. Sebelum akhirnya ada keluarga ekspatriat dari Amerika Serikat namanya keluarga Brady. Mereka lah yang akhirnya menjadi role model saya dan membuka perspektif saya tentang pendidikan. Saya melihat keluarga mereka sangat peduli terhadap pendidikan, yang mungkin merupakan gambaran keluarga Amerika Serikat secara umum, di mana mereka memandang pendidikan adalah investasi masa depan. Di sana pula saya memulai memikirkan untuk melanjutkan kuliah dan mulai mencari cara bagaimana saya bisa melanjutkan studi sambil tetap bekerja. Kendala bekerja shift, kadang pagi, siang, atau masuk malam membuat pilihan kampus menjadi terbatas. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Terbuka. Ya, Universitas Terbuka yang tidak memerlukan kehadiran mahasiswanya. Cukup daftar, membayar buku pelajaran, dan sampai jumpa saat ujian. Saya waktu itu mengambil jurusan manajemen, karena pertimbangannya tidak perlu praktek, hanya perlu belajar dan ujian. Maka setiap hari, buku-buku modul dan bahan ajar Universitas Terbuka yang menemani saya di pos satpam. Sebenarnya selama kuliah, saya merasa bahwa gelar yang akan didapat merupakan gelar yang diperoleh tanpa skill yang memadai. Bagaimana bisa hanya belajar dari buku saya lulus S1, sementara skills dan keterampilan tidak didapat? Meskipun kuliah di Universitas Terbuka adalah solusi saat itu, namun banyak kekurangan juga. Kuliah di Universitas Terbuka tidak memiliki teman kampus. Gak pernah ada namanya tugas, apalagi skripsi. Apalagi yang namanya revisi bolak-balik ke dosen pembimbing, itu tidak saya rasakan sama sekali. Dan sepertinya, para lulusan Universitas Terbuka mungkin tidak pernah reuni, karena kuliahnya saja jarak jauh. Karena merasa gelar saya nanti tidak akan membawa saya kemana-mana, maka saya mengambil pendidikan diploma di bidang pemrograman komputer. Di sanalah saya berkenalan dengan bahasa pemrograman Java. Setelah 3,5 tahun, akhirnya saya selesaikan juga kuliah di Universitas Terbuka dengan gelar sarjana ekonomi. Namun, saya tidak berhasil mendapatkan gelar diploma di bidang pemrograman, hanya karena tugas akhir saya waktu itu membuat aplikasi pijat online. Dan kebetulan centerhead-nya adalah perempuan. Saya juga heran kenapa tidak lulus, padahal hanya tinggal tugas akhir saja. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan kampus yang tidak tertulis, sehingga saya gagal dalam menyelesaikan diploma saya, alias drop out. Selama jadi satpam di rumah keluarga ekspatriat, saya sering mengantar anaknya bersekolah di sekolah internasional. Bahkan beberapa kali saya terlibat di kegiatan sekolah, di antaranya menjadi pelatih sepak bola anak-anak sekolah internasional yang berkompetisi di dalam event yang diadakan sekolah tersebut. Karena saya dilihat memiliki kemampuan yang cukup dalam berbahasa Inggris dan memiliki kedekatan dengan anak-anak sekolah, saya direkomendasikan untuk melamar jadi Teacher's Aide di sekolah internasional tersebut. Teacher's Aide adalah asisten guru yang menyiapkan semua peralatan dan material kelas
termasuk membantu guru dalam proses belajar mengajar. Namun, bukan guru dan tidak mengajar. Setelah saya mengikuti proses seleksi, akhirnya dinyatakan lulus, dan profesi sebagai teacher's aide di sekolah internasional merupakan profesi saya selanjutnya. Bagaimana saya menjalani profesi tersebut? Jangan lupa ikuti video saya selanjutnya di channel Dr. Demul. Salam sukses!